Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Magister Arsitektur Universitas Syakwala. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas arsitektur tropis untuk mendesain rumah tinggal dengan konsep arsitektur tropis. Data lokasi perencanaan. Berikut merupakan peta lokasi perencanaan rumah tinggal tersebut. Lokasi perencanaan berada di Desa Geci Projoto. Untuk lebih lengkapnya, lokasi saya terletak pada Jalan Residen Dagoproto, Lorong Kurnia 2, Desa Geci Projoto, Banda Raya, Banda Aceh. Lokasi ini merupakan lahan yang diperuntukkan untuk perumahan. Luas dari lahan ini adalah 636,5 meter persegi dengan ukuran dapat dilihat pada slide berikut. Kondisi di sekeliling site mayoritasnya adalah lahan kosong dan beberapa rumah masyarakat. Analisa site. Analisa site yang pertama dilakukan adalah analisa matahari, angin, dan curah hujan. Dikarenakan site menghadap ke utara, maka matahari bergerak dari sebelah kanan ke sisi kiri site. Matahari pagi merupakan sumber cahaya yang menyehatkan. Oleh karena itu, bagian timur bangunan nantinya akan memanfaatkan cahaya matahari secukupnya dan menghindari bukaan berlebihan. Bagian barat site merupakan area terpanas. Oleh karena itu, pembagian zonasi untuk aktivitas dan mengurangi bukaan merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi panas dengan beruang nantinya. Untuk masalah pergerakan angin yang tergolong kencang berasal dari arah barat daya. Arah angin ini merupakan arah yang berpotensi tinggi untuk menurunkan suhu ruangan apabila dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuka bukaan dan mengarahkan angin masuk ke dalam ruangan menggunakan buffer alami seperti pohon atau dengan menggunakan buffer buatan dengan bentuk bangunan ataupun shading vertikal. Dikarenakan banyaknya pepohonan di sekitar site, maka angin juga bertiup dari segala arah, akan tetapi dengan intensitas yang tidak terlalu kencang. Curah hujan setiap bulannya berkisar antara 40 sampai 280 mm. Dengan rata-rata curah hujan per tahun adalah 135,5 mm. Dikarenakan jika curah hujan yang tinggi dan hembusan angin yang kencang, maka jarak titisan bangunan harus diperkirakan. Artinya, analisa vegetasi di sekitar site. Kawasan site didominasi oleh 3 jenis pepohonan, yaitu pohon mangga, pohon jambu, dan pohon kelapa. Analisa view keluar site. Sebelah utara menghadap ke jalan utama dan juga rumah tetangga. Sebelah timur menghadap ke rumah tetangga. Sebelah selatan menghadap ke bagian belakang rumah tetangga. Sebelah barat menghadap ke tanah kosong dan juga rumah tetangga. Desain rumah dengan konsep arsitektur tropis. Arsitektur tropis adalah arsitektur yang memberikan jawaban atau adaptasi bentuk terhadap pengaruh iklim tropis, di mana iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas matahari, kelembaban yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan sebagainya. Pengaruhnya otomatis terhadap suhu, kelembaban, kesehatan udara, yang harus diantisipasi oleh arsitektur yang tanggap akan hal-hal tersebut. Ini merupakan setplan dari perencanaan rumah dengan konsep tropis. Bentuk massa bangunan mengikuti site, di mana bangunan diletakkan di tengah site agar pencahayaan dan penghawaan alami dapat dimanfaatkan dan digunakan di setiap ruangan. Material penutup landscape menggunakan rumput dan kerikil berwarna terang. Hal ini dilakukan karena kedua material tersebut merupakan material yang menyerap dan memantulkan panas matahari yang rendah. Hal ini akan berdampak pada suhu di sekitar rumah. Pepohonan ditanam di arah selatan dan barat sebagai buffer dan filter hembusan angin kencang, dan juga sebagai penyejuk dan penyegar udara alami. Ini merupakan layout rumah
Barat rumah ini dibagi menjadi dua zonasi yang didasari oleh pengaruh panas matahari. Zonasi pertama merupakan area bagian timur. Area ini merupakan area yang disinari matahari pagi secara langsung. Pada bagian ini digunakan sebagai area tertutup seperti kamar, ruang tamu, dan ruang kerja. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan sinar matahari pagi yang sehat untuk penghuni, dan juga untuk mengurangi panas ruang yang dihasilkan dari pelepasan panas dari dinding pada sore hingga malam hari, sehingga pada malam hari area ini akan lebih sejuk. Zona kedua merupakan zona bagian barat. Zona ini merupakan area yang disinari matahari siang sampai sore hari. Bagian ini merupakan bagian terpanas dari rumah ini. Oleh karena itu, bagian ini digunakan sebagai area servis dan area terbuka agar memiliki aliran udara yang baik dan dapat menurunkan suhu ruangan. Ini merupakan denah lantai 1. Pada lantai ini terdapat ruang tamu, 2 kamar tidur, 2 toilet, garasi, ruang cuci, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur yang didesain lebih terbuka. Untuk mengantisipasi panas berlebih, bagian timur dan barat menggunakan lebih sedikit bukaan. Bagian utara dan selatan memaksimalkan bukaan untuk memasukkan angin dan cahaya alami ke dalam ruangan. Pepohonan juga berfungsi sebagai shading dari matahari langsung. Ini merupakan denah lantai 2. Pada lantai ini terdapat 1 ruang kerja atau ruang belajar, 2 kamar tidur, 2 toilet, 1 ruang serbaguna, ruang jemur, dan juga void. Sama halnya dengan lantai 1, bagian timur dan barat bangunan menggunakan lebih sedikit bukaan untuk meminimalisir panas berlebih di dalam ruangan. Dapat dilihat pada gambar berikut, jumlah bukaan lebih sedikit daripada area lainnya. Begitu pula dengan bagian utara dan selatan. Bagian ini memaksimalkan bukaan untuk memaksimalkan pencahayaan dan pengawan alami dengan menggunakan lebih banyak bukaan dibandingkan dengan sisi barat dan timur. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Untuk memaksimalkan pergerakan angin yang masuk ke dalam ruangan, maka bangunan dibentuk dengan bentuk yang berbeda. Maksudnya adalah memainkan bidang lebih dinamis dengan menggunakan permainan maju mundur sehingga dapat menggiring udara masuk ke dalam ruangan. Pada gambar sebelah kanan merupakan bentuk yang menghadap arah angin utara. Terdapat elemen-elemen vertikal yang berfungsi untuk penggiring angin masuk ke dalam ruangan. Pada bagian barat juga terdapat shading vertikal yang berfungsi sebagai pengarah atau penggiring angin masuk ke dalam ruangan. Sudah disebutkan sebelumnya, pada lantai 2 juga terdapat void yang cukup luas, yang berguna untuk mengalirkan udara panas dari lantai dasar ke atas, sehingga ruangan menjadi lebih sejuk. Ini merupakan tampak depan dari desain rumah tropis ini. Ini merupakan tampak samping kanan dari desain rumah tropis ini. Ini merupakan tampak samping kiri dari desain rumah tropis ini. Ini merupakan tampak belakang dari desain rumah tropis ini. Ini merupakan potongan memanjang dari desain rumah ini. Dan ini merupakan ilustrasi pergerakan udara di dalam ruangan nantinya. Void berperan penting dalam mengurangi panas dari lantai 1. Aliran udara ini tidak akan terjadi apabila tidak mengupayakan sistem cross ventilation.
dan ventilasi yang digunakan pada rumah ini merupakan tipe jalusi yang memungkinkan pertukaran udara terjadi secara maksimal. Penggunaan ventilasi juga diikuti dengan penggunaan jendela dengan ukuran yang maksimal untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Pepohonan dengan lokasi yang tepat akan membantu untuk mengurangi panas di dalam ruang dan juga sebagai buffer dan filtrasi angin kencang. Ini merupakan potongan melintang dari rumah ini, dan ini juga merupakan ilustrasi pergerakan udara di dalam ruangan. Mengupayakan cross ventilation merupakan salah satu tujuan desain utama dari rumah ini, sehingga nantinya ruangan akan menjadi lebih sejuk. Ventilasi yang digunakan semuanya bertipe jalusi untuk memudahkan pengaliran udara. Void dan jalur tangga juga berperan penting untuk menyalurkan udara panas dari lantai 1. Penggunaan jendela dengan jenis kaca sinergi dapat memaksimalkan pencahayaan alami dan juga mengurangi panas di dalam ruang. Terdapat kanopi pada area bagian rumah yang berhadapan langsung dengan terpaan sinar matahari. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sinar matahari yang langsung masuk ke dalam ruangan. Jarak tritisan 1 meter merupakan standar tritisan untuk daerah tropis. Selain itu, untuk mengurangi terpaan sinar matahari panas, tritisan juga berfungsi untuk menghalangi air masuk ke dalam ruangan. Peletakan pepohonan yang dapat menunjang iklim di sekitar rumah. Ini merupakan perspektif suasana bagian depan bangunan. Atap yang menggunakan atap perisai sebagai antisipasi curah hujan yang tinggi. Material penutup atap yang digunakan merupakan atap aspal yang terbukti dapat mereduksi panas dan bising dalam ruangan. Ventilasi yang digunakan seluruhnya bertipe jalusi untuk memaksimalkan pergerakan udara. Jendela yang lebar dengan menggunakan kaca sinergi. Kaca jenis ini merupakan jenis kaca yang dapat mengurangi induksi panas dari luar ke dalam ruangan. Pepohonan sebagai buffer, filtrasi udara, dan juga penyejuk suhu di sekitar rumah. Warna yang digunakan pada desain rumah ini adalah warna-warna yang cerah. Warna cerah dapat meminimalisir penyerapan panas, sehingga ruangan akan lebih sejuk. Pada area yang terpapar matahari langsung, dinding dilapisi dengan menggunakan batu alam atau fiberglass, sehingga panas tidak langsung diserap oleh dinding. Fiberglass motif kayu dapat digunakan sebagai pelapis dinding. Batu alam yang digunakan sebagai pelapis dinding. Dinding yang didesain sebagai pengarah angin agar masuk ke dalam rumah. Shading vertikal yang berfungsi sebagai pengarah angin dan penghalang panas. Ini merupakan perspektif suasana halaman depan rumah. Ini juga merupakan perspektif area halaman depan rumah. Ini merupakan area taman samping rumah. Area samping rumah dimanfaatkan sebagai taman agar udara yang masuk ke dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Memanfaatkan berbagai tempat untuk menanam tanaman juga merupakan solusi menyejukkan udara di dalam rumah nantinya. Ini merupakan perspektif bagian belakang rumah.
Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.